Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak terhadap banyak praktik bisnis yang berjalan secara konvensional, termasuk proses rekrutmen yang dijalankan perusahaan. Bahkan landscape para talent di dunia kerja juga sudah berubah, di mana sekarang banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam mencari karyawan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Talent pool saja yang dimiliki oleh Human Resource Department, bahkan yang dimiliki para perusahaan headhunter, sudah banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini. Sementara di luar sana, kita mendengar banyak sekali karyawan yang menjadi korban PHK dan dirumahkan oleh perusahaan yang terkena dampak pandemi. Walaupun pandemi COVID-19 masih berlangsung, belakangan ini jobs opening mulai marak, yaitu dari perusahaan yang diuntungkan di masa pandemi sehingga membutuhkan lebih banyak karyawan. Juga dari perusahaan yang berhasil survive dan mencoba bangkit lagi untuk mencoba peruntungannya, walaupun masih dalam situasi pandemi. Penelitian yang dilakukan Gartner baru-baru ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan landscape ketenagakerjaan. Juga perubahan terhadap cara bagaimana mengarahkan karyawan baru untuk bisa sukses di posisinya di perusahaan. Peneliti mengidentifikasi 3 tren yang membuat cara-cara rekrutmen mode lama menjadi tidak bisa dijalankan lagi. Pertama, skills yang dibutuhkan di banyak roles atau peran di perusahaan dan industri relatif lebih pendek umurnya karena adanya disrupsi dari teknologi baru. Coba kita lihat beberapa contoh di dunia IT. Dalam 2 atau 3 tahun ke belakang, masih banyak kebutuhan dari perusahaan terhadap karyawan dengan keahlian di bidang perangkat keras atau hardware, staf IT dengan keahlian di bidang facility dan data center, staf IT dengan keahlian di bidang network untuk perusahaan mereka. Tapi sejak maraknya teknologi cloud dan seiring dengan tingkat acceptability di Indonesia terhadap cloud makin tinggi, maka kebutuhan perusahaan terkait tenaga kerja IT di bidang tersebut makin menurun. Kebutuhan tersebut kemudian berpindah ke perusahaan cloud provider dan tentunya dengan skill yang up to date dengan teknologi yang mereka gunakan. Yang lebih menarik lagi adalah adanya fakta yang ditemukan dari survei yang dilakukan tahun 2019 terhadap 3.500 manajer. Ternyata hanya 29% skill dari karyawan baru yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Peneliti menemukan bahwa fungsi atau unit kunci di perusahaan seperti finance, IT, dan sales membutuhkan waktu paling tidak 10 sampai dengan 18 bulan bagi karyawan baru untuk mengembangkan skills yang dibutuhkan untuk setiap posisinya. Sehingga jika kita melihat dari fakta tersebut, terdapat peningkatan akan ketidakpastian skills atau keahlian apa sebenarnya yang dibutuhkan saat ini dan yang tetap akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Terutama dengan makin maraknya proses desain ulang aktivitas perusahaan dan juga otomasi yang makin meluas di setiap perusahaan. Kedua, talent pools atau data calon karyawan yang dimiliki Human Resource Department juga menjadi rentan obsolete. Banyak sekali kandidat yang sangat berbakat bukan berada di talent pools perusahaan, tetapi berada di universitas-universitas atau bahkan sekolah yang memiliki perhatian khusus terhadap perkembangan kebutuhan skill dari industri. Bahkan, kalau kita bicara bagaimana seorang karyawan mampu mendapatkan skills penting yang dibutuhkan industri, mereka mendapatkannya secara informal dalam pekerjaan mereka dan bukan melalui training khusus yang disediakan perusahaan. Atau bahkan mereka mendapatkannya di luar jam kerja mereka, baik di waktu luang maupun sengaja meluangkan waktu untuk belajar skills atau keahlian yang mereka harapkan
untuk dimiliki demi masa depan dan karir mereka. 3. Para kandidat menjadi lebih selektif untuk siapa mereka bekerja, sehingga perusahaan sangat perlu menentukan value proposition dalam proses rekrutmen mereka, baik kompensasi yang kompetitif serta benefit seperti pengembangan karir yang menarik bagi para kandidat. Para kandidat yang bertalenta, terutama mereka yang memiliki talenta yang tinggi, melihat kesempatan bergabung dan berkarir di sebuah perusahaan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya, bagaimana perusahaan memberikan kesempatan untuk membagi pekerjaan dan waktu untuk bersosialisasi. Lalu kebebasan dalam mengatur waktu dan jam kerja sehingga bisa mengatur sendiri tas-tas atau tugas-tugas yang diberikan. Namun tetap berorientasi pada target. Perusahaan harus mampu menyesuaikan terhadap tren dan fakta tersebut. Sehingga perusahaan harus bisa fokus terhadap 2 langkah berikut ini. Langkah yang pertama, ambil kandidat yang potensial, bukan yang berpengalaman. Misalnya saja, saat melakukan rekrutmen, jangan hanya berpikiran untuk mengganti skills karyawan yang digantikan misalnya. Tetapi sudah harus berpikir lebih jauh lagi. Karena kita seringkali mendengar permintaan dari manajer yang membutuhkan karyawan di satu posisi. Mereka bilangnya, pokoknya saya perlu kandidat seperti si A dengan 3 skill tambahan. Maka HRD biasanya akan fokus untuk mencari kandidat yang sesuai dengan profil yang digantikan tersebut. Padahal profil tersebut hanya sesuai untuk tantangan bisnis yang sudah lewat, bukan kebutuhan skill untuk tantangan bisnis masa depan. Sehingga untuk menghilangkan bias dalam proses rekrutmen, seharusnya HRD dan para manajer harus mampu mengidentifikasikan apa yang kita butuhkan di masa depan, bukan skill siapa yang kita perlu gantikan. Langkah kedua adalah perusahaan harus bergerak lebih jauh daripada sekedar melihat pergerakan pasar tenaga kerja dan menawarkan kompensasi dan benefit yang lebih, juga insentif yang berbeda dari perusahaan lain. Karena pada akhirnya akan mencapai titik jenuh. Anda jangan salah, di era saat ini, jika sebuah perusahaan melakukan rekrutmen, para kandidat akan meneliti untuk mengetahui lebih jauh tentang perusahaan tersebut. Bagaimana perusahaan bisa melewati pandemi ini misalnya, juga bagaimana perusahaan memastikan semua karyawannya dikelola sehingga tidak terkena dampak pandemi atau terkena dampak yang minimal. Para kandidat juga akan melihat apakah terdapat work-life balance dalam hal bekerja dan menjalani kehidupan mereka. Dalam satu survei yang dilakukan terhadap 2.800 kandidat karyawan, ditemukan bahwa 65% dari mereka menunda proses rekrutmen di perusahaan dikarenakan mereka menemukan bahwa ada beberapa aspek yang kurang menarik dari perusahaan yang sedang merekrut mereka. Hal ini tentu menjadikan perusahaan menjadi lebih sulit untuk mendapatkan talent yang dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi di perusahaan. Sehingga perusahaan harus memahami ekspektasi dari calon karyawan dan menyesuaikan posisi perusahaan sesuai dengan ekspektasi kandidat atau minimal mendekati ekspektasi mereka. Bahkan beberapa perusahaan besar sampai menyelenggarakan focus group discussion untuk melakukan assessment terhadap para pencari kerja. Mereka ingin memahami apa ekspektasi para pencari kerja terhadap perusahaan. Kemudian mereka juga melakukan benchmark tawaran perusahaan dengan kompetitor, serta mempertimbangkan masukan-masukan analisis dari media sosial dan website pencari kerja. Jadi, Anda sebagai manajer HRD, pimpinan perusahaan atau para CIO yang memimpin unit IT, sudahkah Anda melakukan penyesuaian perusahaan Anda sesuai dengan ekspektasi para pencari kerja? Atau masih menggunakan cara-cara lama dalam melakukan rekrutmen?
Hasil penelitian dan rekomendasi ini mungkin perlu menjadi pertimbangan Anda, sehingga kita bisa mendapatkan talenta yang paling potensial untuk tantangan bisnis perusahaan ke depan. Bukan hanya talenta yang paling berpengalaman, karena mereka biasanya dibutuhkan untuk tantangan bisnis yang sudah lewat atau masa lalu.